sudah mempengaruhi kita punya pikiran yang tanpa kita ketahuin di alam bawah sadar kita gitu loh. Kalau kita sadar akan mudah untuk beresin benang-benang kusut itu ya. Tapi yang susah nih yang kita nggak sadari gitu loh. Mungkin pada waktu kecil gitu ya, kita nggak tahu apa yang terjadi dan itu ngefek ke alam bawah sadar kita. Nah, itulah sebenarnya mesti diberesin gitu loh. Kayak Cimarini ya. Cimarini mungkin ya kan kemarin selalu bilang aku nih jiwaku frustasi gitu ya, frustasi. Nah, mungkin ada sesuatu yang tanpa Ci Marini sadari itu ada kejadian di masa kecil lah gitu loh. Nah, aku lihat landmark itu ya kurang lebih dia ingin menemukan gitu loh benang-benang kusut Manu itu. sudah mau cari tisu tuh nangis dia. Ya, jadi eh, sekali lagi aku percaya segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Kalau nanti ya, kalau memang Tuhan izinkan kita untuk ke landmark ini, ya Tuhan pasti akan adakan cara apapun. Kalau misalnya kita bilang, oh uang uang kan rata-rata aku percaya semua pasti pikir soal uang gitu loh. Tapi sekali lagi aku juga percaya kalau Tuhan udah izinkan kita bisa ikut sesuatu, nah itu pasti Tuhan sediakan gitu loh. Nah, kayak kemarin akan kan aku apply visa US ya. Kemarin aku ditolak gitu loh. Semua orang bilang aku sedih loh gini-gini. Loh, aku bilang kenapa harus sedih? Aku juga nggak sedih gitu loh. Memang memang dari segi wah melayang nih 3,5 juta gitu ya untuk apply visa. Tapi balik lagi aku bilang semua itu pasti ada waktunya gitu loh. Mungkin saat ini belum 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 waktunya Tuhan Tuhan izinkan aku gitu loh. Mungkin nggak tahu sepanjang perjalanan itu mungkin ada sesuatu yang mengharuskan aku nggak boleh ke sana gitu loh. Kan kita nggak tahu gitu loh. Tapi ya itu tadi balik lagi segala sesuatunya yaitu tadi kita perlu pikir positif positif positif. Nah itu caranya aku bilang landmark itu merupakan cara untuk ngubah point of view kita dari yang negatif bagaimana kita bisa bisa switch jadi power kita gitu loh. Nah, jadi nanti aku lihat nanti aku pasti ikut deh. Gitu aja. Thank you ya Ci Thank you Eni. Kalisa. Ya, balik lagi ya. Kita kita bersyukur kita punya leader seperti Ci Eni. Betul. Jadi pengen nangis juga aku nih. Aduh, tadi Kita aku ber- nyesel kita nggak record sebelumnya ya, padahal sharing yang sebelumnya tuh powerful. Em, Tadi ada yang ngingetin record. Oh iya record. Aduh, sorry banget. Em, ada Kak Junsian, Kak Helmina. Kak Junsian share dulu deh, lalu Kak Helmina ya. Aku belum selesai, Morning Ci. semua. Aduh, Aku belum wah itu selesai. nangis juga Morning. tadi. Aku Oke, belum selesai, Oi. tadi. Aku belum selesai. Bentar Oh, lagi, belum selesai. bentar. Kasih Belum diulang. selesai. Jadi kita Oh, bersyukur kita punya sorry. leader seperti ya nggak Ya. apa-apa. Kita bersyukur kita punya leader yang seperti Ci Eni. Ya, Ya. beliau bisa aja memakai segala kesakitannya untuk bilang ya udahlah ini untuk me time gitu. Tapi kenapa beliau mau keluar dari zona nyamannya untuk kita gitu? Halo, Betul, nge-freeze, betul. nge-freeze Betul, ya? Kak. Enggak. Go on. Kita dengerin. Ya, Kita lagi dengerin. ya jadi bersyukur banget. Thank you ya Ci ya. Love you ya. Dah itu aja. Thank you, Kak Lisa. Mewek semua pagi-pagi. Tisu, Kak tisu, tisu. Junsian. Oke, morning semua. Morning. Oke, Morning. luar biasa ya. Dari hari ini khusus semua sharing apa yang kita dapat lain-lain. Betul tadi ya. Kayak Cik Marini. Marini saya lihat, wow, you are awesome today. Saya bilang, kenapa saya bicara Cik Marini ya? Eh, Intinya saya lihat perubahan Marini yang saya kenal dari Zoom selama ini.
Ya, tapi saya dapat lagi ya kebetulan artinya nggak ada kebetulan kita ada di AFC dan nggak ada kebetulan kita semua di JVP. Nah semalam mengingat saya pernah diajak Eni ya, saya ingat kali. Nah bicara nggak ada duit teman-teman, saya ingat waktu saya ke Singapura. Ya, teman-teman yang hari ini saya udah bicara Mas Jenny semalam, Jenny, lu belum daftar ya? Memang saya belum daftar. Jadi semalam mau daftar kan, Cik, bukan saya nggak mau ikut ya. Dah pasti saya I take my responsibility untuk diriku, aku ikut. Ya, saya mau ikut kenapa? Intinya saya harus lebih powerful lagi. Karena saya gini, saya terbentuk dari Herbalife ini karena ya didikan Cieni juga. Kedua, Cieni juga yang mengajak saya, yang di saat itu ada Bu Normin, saya ingat ya waktu ke Singapura ya. Ada Bu Normin, ada saya, ada Leoni. Kami ini betul-betul di bawah itu dalam keadaan zona keuangan yang memang lagi hancur-hancuran. Ya, kami pergi, saya ingat, saya gak ada duit, Cik. Aku ingat kali waktu Cik Eni ngajak ya, gak ada duit, Cik, sebenarnya. Tapi itulah ya, luar biasanya Cik Eni, karena Cik Eni di saat itu sudah lulusan, ikutin forum landmark itu berapa kali ya. Nah, jadi saya bilang, oke, kami ikut. Kami ada 12, kalau nggak salah, 12 atau 13 orang kami ke Singapura. Nah, singkat cerita kami ke sana, teman-teman. Ingat ya, yang hari ini yang mau berjuang ikutin landmark. Saya terus terang all out harus ikut. Nah, kalian yang hari ini yang masih berjuang cari duit, percaya aja. Kalau kalian sudah terpilih di Landmark Forum semalam, itu bukan kebetulan. Uangnya dari mana? Perkatakan ke diri Anda. Kalian akan dapatkan uangnya dari mana, itu urusan belakang, tapi Tuhan akan siapkan. You must believe yourself. Dan satu, kita bukan orang hebat. Yang hebat itu tetap Tuhan kita. Kita mengandalkan Tuhan. Melangkah itu dengan langkah itu berdoa. Itu yang saya mau ingatkan. Karena kita sudah blank, kita nggak tahu apa-apa lagi, tapi di saat atas dekatkan diri dengan Tuhan. Karena bicara landmark semalam itu terkonek dengan saya pribadi sama Lisa ya, semalam kita sempat sharing ya. Itu bicara dari hati lagi loh teman-teman. Kalau hati Anda tidak tenang, hati Anda ada kepahitan, ada luka, dan tidak diberesin, itu Anda tidak akan dapat apa-apa. Nah, saya semangatnya kemarin itu waktu coachnya itu sharing mengenai tangan, saya point of view-nya saya lihat semua dari sesuatu yang negatif, saya ubah semua menjadi positif. Jadi teman-teman semuanya, kalau Anda mau powerful, saya suruh ikut. Saya udah pasti bilang sama Ci Eni, saya ikut. Ya, saya kemarin waktu Ci Eni bicara begitu, share ini. Jadi Ci Eni sebelum ngajak semalam itu, Ci Eni udah kasih tahu ke saya yang over excited. Kenapa? Karena I know this is my question. Ini my answer di forum landmark. Kenapa saya mau jadi Damio? Saya berani afirmasi semalam itu karena saya percaya this is my time gitu. Teman-teman, saya tahu Lisa, saya tahu beberapa teman yang lagi fight. Saya bilang, jangan takut, saya bilang. Nah, aku tahu Lisa kenapa waktu dia share aku, aku nggak bisa lewat. Saya bilang, no problem. Saya bilang, apapun yang terjadi, visa kamu ditolak, ada cara Tuhan yang lebih luar biasa. Tuhan lebih tahu kamu daripada kita sendiri, loh, saya bilang. Nah, luar biasanya Lisa, saya melihat perjuangan dia untuk anaknya ya. Dan Lisa saya tahu gimana dia begitu pendiam cara Tuhan. Saya bilang, ini cara Tuhan juga mentransform diri Lisa. Ya, seorang Rali yang aku kenal lebih dekat sekarang, mereka berdua tuh sangat dekat dengan saya. Bagaimana Rali juga ditransform sama di dalam kehidupan ini. Bukan karena kita teman-teman, tapi Tuhan yang pakai kita. Ingat, di dalam landmark forum itu ada koneksi kita dengan Tuhan juga. Jadi bagi Anda yang hari ini kalau percaya, lakukan saja ya. Dan adik saya akan suruh ikut juga. Kenapa? Karena kita akan dapat cara berpikiran kita. Nah, bicara but sama and itu luar biasa juga, saya dapat banyak. Jadi kadang kita nggak terasa, kita suka ya loh saya mau ke sini loh, tetapi yang telah kita lakukan. Nah, semalam waktu coach bicara lagi ya, Mbak Wani juga dapat gitu ya. Bicara and itu satu kata powerful. Nah, next time teman-teman apapun ya, ingat, mungkin saya mau sharing lagi mengenai saya adalah apapun terjadi di hidup kalian hari ini, seburuk apapun kehidupan kalian ini, percaya saja dengan iman dan doa. Dan Anda kalau percaya, landmark is your answer, lakukan. Itu aja. God bless you all. Thank you Ci Junsian. Thank you, luar biasa. Itu loh, coba perhatiin ya, beberapa orang yang di AFC yang sudah powerful, itu semua tuh pada ex landmark. Dari perusahaan sebelumnya,
Yang pada powerful itu pada X landmark. Kita sudah dapat fast track, dapat train yang bagus di AFC. Graduate. So excited. Hah? Bukan Apa? X, tapi Tidak graduate. S, graduate. Aku bilang X ya, graduate ya. See, tuh bener kan Ci Eni selalu ingatin kata kita yang salah. Betul, graduate. Kita jadi sudah graduate dari landmark itu ya. Nah, Kak Helmina, Kak Diani kok panggil Kak Diana terus sih Kak Diani. Kak Helmina lalu Kak Diani lagi ya. Oke. Selamat pagi Sorry, teman-teman. Pagi. sorry, saya cut dulu ya. Kalau bisa yang tadi Cencen udah bicara kan, yang udah bicara tangannya turunkan aja lagi. Apakah mau masih bicara itu aja. Thank you. Kak Helmina. Oke teman-teman, makasih Mbak Sin waktunya ya. Nah kalau aku sih kemarin waktu kita ikut Zoom itu kan aku perhatiin dulu karena memang kan kita masih menangkap apa arti yang mereka bicarain gitu loh. Cuman saya melihat ke Pak Udi namanya ya, kesabaran dia itu mendengarkan cerita. Mau apapun itu buruknya cerita dari peserta, dia mau mendengarkan terus kayak Mbak Marina juga segimanapun bahasa yang disampaikan dia sangat mengapresiasi yang disampaikan peserta gitu kan. Nah, saya jadi teringat waktu saya zaman SD, saya SD Impres loh. Begitu SMP saya pindah ke SMP Katolik di Siantar. Saya kaget teman-teman. Kenapa? Karena mereka itu udah baca teks bahasa Inggris, buku tebal, mereka tuh baca loh teman-teman, baca gitu loh. Saya mengatakan huruf A dalam bahasa Inggris pun nggak tahu, karena waktu SD Impres, saya nggak pernah belajar bahasa Inggris. Jadi ada teman saya yang waktu itu dia kan keturunan Jerman kan, terus dia ngomong gini, kamu dari hutan mana sih kok nggak bisa baca gitu kan. Aduh, saya pulang ke rumah itu nangis. Terus saya ngadu ke uak saya, kan saya tinggal di rumah uak. Saya bilang, wah saya tadi belajar bahasa Inggris. Mereka baca teks. Terus aku nggak bisa. Kenapa? Aku nggak ngerti. Kalau huruf A, B, C, D pun aku nggak ngerti bahasa Inggrisnya gitu kan. Di situ uak saya tuh langsung bilang gini, orang bisa karena terbiasa. Tidak ada yang orang lahir pinter katanya gitu kan. Kamu mau tahu berbisa bahasa Inggris? Iya. Tidak perlu yang mahal-mahal. Caranya itu kamu di rak lemari banyak, kamu ambil, ini ada saya buat video cara membaca huruf A, B, C, D-nya, terus di kamus itu kan ada cara membaca kosakatanya gitulah. Kamu pelajari, 1 hari harus bisa 10 kata. Jangan takut salah. Lebih baik kamu tahu itu salah daripada kamu nggak pernah baca. Jadi kamu nggak tahu salah apa benar ucapannya. Nah, itu berlangsung sampai saya SMA di rumah wak saya. Jadi saya belajar bahasa Inggris teman-teman nggak ada yang namanya les, otodidak. Belajar organ juga saya otodidak gitu kan. Nah, kemarin waktu table talk sama Resti, saya bilang ke dia, Dek, aku lagi bangun akun, tapi especially English. Saya bilang gitu kan. Hah? Bisa Kak? Katanya gitu kan. Loh, semua bisa deh, asal kita mau, saya bilang gitu kan. Aku nggak bisa loh, Naya. Bagi aku bisa, tapi bukan berarti aku udah sempurna ya, saya bilang. Tapi aku senang, walaupun sulit, walaupun vocabulary aku itu hancur-hancuran, tapi aku pengen bangun dari sekarang. Kenapa? Karena ini juga sebagai semangat buat anak aku gitu loh. Anak aku juga suatu saat kan mereka full English ya, handphonenya, kayak laptopnya segala macam basis digital semua kan nanti ke depannya. Aku harus bisa deh, saya bilang gitu. Sampai Resi tuh geleng kepala. Orang masih di bahasa Indonesia, kakak udah lari ke sono, kayak kurang kerjaan aja, itu udah double-double tuh katanya gitu kan. But I love my job. Saya senang belajar gitu loh. Nah, makanya kemarin sore tuh diajak ke Landmark itu sih sampai saya pasang telinga saya deket-deketin loh. Karena saya ingat pertama kali ikut Zoom International sama Ci Eni ya, kan sama Mbak Sinta juga. Saya di situ kaget luar biasa karena gini, kok Ci ini bahasa Inggrisnya kayak minum air bertoren-toren ya, kok lancar banget. Ini Mbak Sinta kok bisa ya gitu kan. Saya jadi ingat zaman saya dulu SMP, bahkan huruf ABCD aja dalam bahasa Inggris aku nggak bisa. Tapi ternyata bisa. Berarti semua bisa kalau kita mau belajar. Dan kita tahu memperbaiki kesalahan kalau kita itu pernah mencoba gitu loh. Jadi nggak ada orang yang tiba-tiba pintar bisnis, kayak saya di AFC, jangankan untuk meletakkan jaringan. Saya buka aplikasi aja nggak mau, karena aku nggak mau dimarahin sama Resti nanti. Buka aplikasi nggak ngerti, Bini,
ini tinggal klik icon-iconnya aja nggak ngerti kan, saya takut duluan gitu kan. Jadi waktu di forum itu saya ngelihat banyak orang yang ketakutan, ya kayak dibilang tadi ada blind spot yang nggak bisa mengimprove skill kalian itu, padahal kan itu orang-orang luar biasa gitu kan. Saya sangat menghargai dan sangat pengen bertemu dengan orang-orang yang bisa menerima selemah apapun orang itu. Mereka pasti memiliki sebuah kemampuan yang ternyata orang lain juga belum tentu punya loh. Salah satunya cuma itu saja sih, mau mencoba, mau belajar, mau menerima dikritik supaya bisa lebih bangkit lagi. Jadi buat Ci Eni, thanks sudah diajak ke Zoom yang kemarin. Saya jujur udah berapa kali angkat tangan tapi nggak diangkut juga karena pikiranku gini, even I can speak English like Ci Eni, but I will trying to tell them who am I from zero, even not to be hero gitu loh. Yang penting Wow. Luar biasa. tapi angkut-angkut gitu kan, tapi udahlah aku dengar-dengar dulu, oh ternyata begini, oh ternyata pengalaman seperti itu nggak cuma di Indonesia, di luar negeri yang istilahnya USA juga, Inggris apa, ada aja orang seperti saya gitu loh. Jadi sekali lagi terima kasih Ci Eni, apapun itu situasinya, semenjak kenal Ci Eni tidak ada kata aku nggak bisa, aku kan begini, aku pasti bisa. Itu aja kata yang keluar, apapun tantangan yang akan ada di depan itu supaya kita lebih maju lagi. Nah itu aja. Calon Bushido nih, calon Bushido. Luar biasa, wow. Aku sekarang jadi malu, Kak Helmina mau buat pakai bahasa Inggris, aku aja masih ragu-ragu terus, udah mulai mundur. Harus, kita bareng-bareng Kak Helmina ya, kita TikTok bareng yuk. Sip. Thank you. Kak Mona, akhirnya Oke. nongol lagi. Iya, maaf ya Kak, tadi terlempar. Jadi saya tadi udah raise hand, ternyata udah jadi lower. Makanya tadi ngecek lagi ternyata saya nggak raise hand. Dari awal tadi udah raise. Terima kasih. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, mungkin izin sedikit ya Kak, aku mencoba untuk menggambarkan dulu tentang landmark. Karena jujur kemarin juga ada beberapa yang hubungi aku. Sebenarnya landmark apa? Karena kan kita bicara tentang bahasa ya, ada keterbatasan bahasa. Jadi sedikit teman-teman menceritakan, kalau kita bicara tentang landmark itu kan adalah sebuah gedung yang tinggi ya, dalam sebuah kawasan tertentu. Jadi spirit dari landmark ini adalah menjadikan diri kita yang memang kita sudah punya power gitu ya. Kita itu punya energi teman-teman, kita punya kelebihan. Karena kalau kita bilang kita nggak punya apa-apa, ini sama dengan kita menyepelekan Tuhan kita. Kita menganggap bahwa Tuhan kita pilih kasih, atau kita menganggap Tuhan kita nggak sempurna. Kalau kita bilang kita nggak punya kelebihan. So you are a very special person, each of you gitu teman-teman. Dan di landmark ini adalah saya melihat sebuah sarana yang trying to find out, menemukan di manakah sebenarnya kekuatan kita itu. Dan kekuatan itu nggak akan muncul kalau memang betul kita masih dalam suasana dibelenggu hatinya, atau kemudian juga ketika kita dalam kondisi lagi menemukan benang kusut tadi gitu ya. Tadi sudah ada beberapa teman yang share with ya tentang hal tersebut. Termasuk juga buat teman-teman yang saat ini merasa aku baik-baik aja kok, jadi aku nggak perlu ikut landmark, nggak begitu juga. Karena sebenarnya dalam setiap momen itu selalu ada momentum untuk kita create more gitu ya. Kita udah melihat contoh nyata Ci Eni gitu ya. Beliau di sana di perusahaan yang sana kan udah presiden tim. Tapi ketika beliau kemudian pindah ke sini tentunya kan harus starting from beginning. Tapi menunjukkan ya beliau dalam jangka waktu yang sangat singkat sudah kemudian juga sudah di atas. Dan Bushido for me pasti Ci Eni pasti punya another dream lagi gitu. Not only being a Bushido, tapi what kind of Bushido gitu kan. Bushido yang berkualitas, Bushido yang mengajak kita semua menuju ke Bushido. Ini saya merinding ini ketika saya ngomong ini teman-teman. Ya, Pak Niko sendiri mengatakan the real Bushido adalah Ci Eni ya, karena she's not talking about herself, tapi she's talking about others gitu ya. Dan
tidaklah sesuatu hal itu merupakan sebuah kebetulan. Termasuk juga ketika kemarin teman-teman yang ada beberapa yang telepon saya, sampai sekarang juga masih ada yang WA saya, yang berada di forum kemarin tapi masih agak bingung, terus gue harus ngapain? Ini sebenarnya kayak apa gitu, karena kita memahami itu adalah kan tentang bahasa ya teman-teman. Tetapi intinya adalah landmark seperti itu. Sehingga create momentum itu penting. Maka tadi Cak ini mengatakan kalau kamu memang mau sekarang ya sekarang gitu ya, jangan nanti diundur-undur lagi seperti itu. Dan memang kejelian dari Udi ya, beliau adalah seorang coach yang profesional. Saya juga keseharian kan sebenarnya adalah coach Kak Sinta. Tetapi kemarin kan I'm trying to posisi saya adalah sebagai seorang coach, orang yang siap untuk di coach gitu ya. Karena kalau kita nggak buka our mindset ya, the best things apapun yang terjadi sekeliling kita nggak akan dapetin hikmahnya gitu ya. Kemarin juga jujur juga kemarin saya juga mau bertanya, tapi memang saya nggak resen karena saya berada seruangan sama anakku yang lagi mau ujian pagi ini gitu ya. Jadi saya menghormati anak saya karena kemarin semalam pun kita juga bergadang, saya nemenin anak saya begadang gitu. Jadi saya nggak resen, tapi saya memang mau bertanya gitu ya. Kalau dalam case saya teman-teman sahabat semua, saya 22 tahun bekerja di perusahaan di korporasi. Yang ini tentunya stylenya berbeda, outcome-nya berbeda. Terus kan saya ke sini ya, ini kan kalau dulu di korporasi B2B, business to business. Tapi kalau di sini kan C2C ya, jadi langsung ketemu dengan orang, person to person, terus kemudian bagaimana kita menyampaikan kepada person itu tentang keunggulan produk dan sebagainya dan sebagainya. Dan saya merasa ya dari kacamata saya merasa I've done all things yang bisa saya lakukan, kemudian juga trying banyak hal. ini kan sebelum juga kemarin acara ini ya landmark ini Apa juga tuh bahasa Indonesianya Kak Mona? Bahasa Indonesianya, ayo. Ya, saya sudah dari kacamata saya sudah berusaha untuk melakukan hal-hal apapun yang bisa saya lakukan gitu. Tetapi hasilnya kan alhamdulillah saya memang toreda ya, tapi dalam kondisi ini kenapa ya kok saya masih belum bisa gitu, karena belum bisa mencapai rank yang lebih tinggi gitu. Nah, alhamdulillah Ci Eni dengan full of her heart gitu, thanks a lot Ci. Hopefully Allah memberikan banyak kebaikan buat Ci Eni dan keluarga ya. Beliau kemudian one in one dengan saya, dan kemudian saya sampaikan kepada beliau untuk dalam kondisi ini sepertinya yang lebih banyak terjadi pada saya adalah something yang invisible gitu Kak sifatnya, dan alhamdulillah Ceni saya sudah selesaikan itu. Kemarin persis saya sudah selesai semuanya, dan pada saat saya diselesaikan dengan bantuan ada seseorang, alhamdulillah beliau sampai sempat mengatakan bahwa insya Allah I have a bright future gitu ya. Itu dari penglihatan beliau, dan kembali lagi apapun itu kan harus datangnya dari kita ya. Ini tadi mengatakan kan I see all of you, saya melihat semua dari kamu ini calon-calon Bushido gitu, karena kan ini sudut pandangnya itu sudah melihat potensi yang ada pada diri kita. Tetapi kalau kita tidak tahu di mana potensi kita itu, kita tidak keluarkan potensi kita itu, dan kita berjuang untuk benar-benar mengasah potensi kita itu, maka ya penglihatan ini yang mengatakan bahwa akan terlahir Bushido dari sini ya, mungkin jadinya nggak di tahun ini, tapi ya wallahu alam gitu, karena kembali lagi semua kembali kepada kita. Nah, untuk kemudian mengikuti tentang landmark nanti next ya, saya bukan kebetulan, jadi memang kemarin stormnya sangat banyak di sini, Kak Sinta dan teman-teman. Jadi selesai saya sholat, terus kemudian memang 25 menit, karena selesai sholat saya sempat ngobrol sama ibu saya. Ibu kan saya bilang, ngapain sih kau di kamar? Nggak keluar-keluar lagi, ngapain sih kau gitu ya. Ibu saya kan orang Medan ya, saya jelaskan sedikit, ngobrol sedikit, membuat beliau tenang. Pas saya masuk Kak Sinta, ternyata saya terlempar. Dan beberapa kali terlempar segitu. Jadi truly saya nggak terlalu tahu tentang price apa segala macam, karena saya memang belum buka lagi. Tetapi betul tadi yang dikatakan, saya setuju yang dikatakan oleh Kak Lisa dan teman-teman yang lain juga, bahwa semua ini kan adalah kehendak Allah ya, dimana kalau memang Allah mengatakan ya harus ikut, insya Allah akan dimudahkan.
kalaupun misalnya dikatakan ya mungkin saat ini belum ikut, tentunya ada hikmah yang baik di situ, tetapi di forum ini CNI insya Allah saya sudah selesai dengan yang urusan saya yang non visible, dan insya Allah saya akan lari ya. Please untuk membersamai saya. Thank you Kak Sinta, thank you CNI, thank you all of you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, thank you banget, powerful. Cieni dan Kak Amanu, apa next? Ya, Bu Anis tuh ada hadir, coba Bu Anis yang sharing. Bu Anis kan juga graduate tuh. Ya. Oke, terima kasih. Makasih Cieni, Kak Mona, sama Mbak Cinta. Pertama juga mohon maaf kemarin nggak bisa full karena memang ada tamu gitu ya. Jadi on off gitu. Tapi bersyukur udah pernah ikut landmark ya. Mungkin saya akan sharing gitu ya. Jadi tahun berapa ya? Waktu itu saya masih jadi karyawan. Suamiku udah di 2009. suamiku udah bersama CNI di perusahaan CNI. Nah, waktu itu memang benar yang dikatakan CNI ya. Ada beberapa orang yang waktu itu belum busido lah kalau pakai bahasa AFC ya. Terus memang lahirlah busido-busido dari situ. Banyak yang breakthrough. Yang paling saya ingat sampai sekarang, dan karena saya juga profesinya trainer kan, setelah jadi karyawan saya buka konsultan, profesi saya trainer, beberapa materi landmark itu saya gunakan gitu ya. Nah yang paling ingat tuh breakthrough-nya tuh ini teman-teman. Ada seorang, saya nggak tahu, ini masih ingat nggak? Ada seorang gadis gitu ya. Dia orang Indonesia, kerjanya di luar negeri, di perusahaan minyak. Jadi kalau uang nggak ada masalah. Terus dia tuh termasuk orang yang berani coaching. Nah, pada saat itu aku tuh belum ngambil sertifikasi coaching, jadi aku nggak gitu paham gitu ya. Dia maju ke depan, terus intinya cewek ini tuh nggak mau, jadi kalau dia ketemu cowoknya udah mulai serius, putus. Ketemu cowok mulai serius, putus. Nah ternyata setelah ditelusuri, itu ketika dia kecil, dia pernah diperkosa oleh ayah tirinya. Jadi dia menganggap semua laki-laki kan sama. Pokoknya kalau udah mau dimeritin sama laki-laki, dia mundur gitu. Kemudian dia marah banget sama ibunya, sehingga dia nggak pernah komunikasi lagi gitu sama ibunya. Nah, di situ dia dapat breakthrough. Peristiwa kamu tuh umur berapa? Misalnya saya lupa ya, misalnya umur sekian gitu, sekian tahun gitu. Sekarang kamu umur berapa? 29 tahun. Berarti kamu bawa misalnya dari umur 9 tahun. Berarti kamu bawa dari umur 9 tahun sampai 29 tahun, peristiwa itu kamu bawa terus dalam hidupmu. Itu kan ngeri banget ya, sehingga dia tidak bisa lihat opportunity untuk menikah. Nah, dari situ pokoknya habis di coaching itu dia telepon sama ibunya ya, berdamai dengan ibunya, kemudian beres. Kemudian ada juga yang Ibu Nancy ya, presiden tim di mana namanya di Herbalife. Waktu itu belum presiden tim juga, atau belum Busido kalau pakai bahasa AFC. Pokoknya dia juga ternyata ada masa lalu, dia kalau nggak salah nggak nyaman sama bapaknya tuh gimana lah, diberesin di situ. Jadi memang banyak yang breakthrough. Nah, di situ tuh dibilang ya, ini semua di ruangan ini tuh akan menjadi presiden tim gitu. Ada yang mimpi begitu tuh. Banyak sih yang breakthrough ya. Nah, terus saya kan pede aja. Saya kan sebetulnya kalau di perusahaan lama tuh mensupport aja karena aku masih kerja kan waktu itu. Ya aku berharap-harap kapan nih gue jadi pres tim gitu kan. Nah, begitu saya keluar dari perusahaanku tuh 2010, saya datang memang ke perusahaannya CNI. Maksudnya saya mau serius lah di sini karena waktu saya ada. Ternyata yang dimudahkan oleh Allah itu adalah saya bikin konsultan, teman-teman. Pada saat itu ketika konsultan jalan, saya masih suka bilang, Mas, aku tuh nanti aku tuh pengen tetap kayak ada di Herbalife gitu. Soalnya kalau di Herbalife kan nggak ada batasan umur. Jadi nanti umur berapapun kita masih punya komunitas, masih sehat, masih punya ketemu banyak orang, aku bilang gitu. Cuma memang suamiku waktu itu udah nggak pengen balik lagi gitu. Jadi kadang-kadang suka argue gitu, walaupun perusahaanku jalan cepet gitu ya. Nah setelah kemarin kan ini kadang-kadang membuka diri, misalnya ketika dia jadi stokis aja, kadang-kadang saya suka penasaran kok gue nggak jadi presiden tim gitu ya. Tapi memang konsultan saya tuh jalannya luar biasa gitu teman-teman, berjalan sangat cepat gitu ya, dan untuk seorang yang baru ngejalanin itu. Nah cuma oh iya ternyata memang Allah itu kasih rezekiku yang memang di konsultan itu. Apalagi ketika CNI kemarin bilang ketika jadi stokis, padahal beliau presiden tim loh ya. Ketika jadi stokis saja dia minjem gitu kan. Beliau minjem gitu kan. Sementara saya kan dengan entengnya gitu.
saya ngeluarin uang langsung gitu jadi stokis yang besar waktu itu kan. Jadi memang hampir semuanya bisa dibilang breakthrough sih. Kalau yang masih stay di di perusahaan sebelumnya dengan CNI itu, ya memang mayoritas jadi presiden tim ya CNI ya. Bahkan ada orang yang kayaknya nggak mungkin karena persoalannya tuh kayaknya nggak mudah. Itu dia setauku posisinya millionaire tim tuh. Millionaire tim itu Demio lah ya kalau di sini. Gitu sih. Ya karena sekarang aku juga trainer, coach, oh dia menggunakan materi ini dan saya ketemu dengan guru saya yang waktu itu sebenarnya kan aku bilang juga sama teman-teman di Evo ya, aku ini kalau kan aku kan menemukan Ibu Cici yang ngerekrut Mbak Wani ya. Mbak Wani itu kalau di dunia trainer itu adalah guru saya dan dia ada di sisi kanan, jadi sebelahnya Karyana gitu. Beliau itu coach handal menurut saya. Di dalam trainingnya tuh jarang yang one way kebanyakan ngomong si trainernya. Dia mirip banget. Dia manggil orang ke depan, dia coaching breakthrough itu satu ruangan. Jadi yang kena breakthrough itu bukan orang yang berani maju ke depan gitu, tapi satu ruangan itu kena gitu. Makanya memang harganya mahal dan beliau kerjasama dengan konsultan kami ya, achievement itu cukup panjang. Nah, saya sekalian mengingat beliau ya. Jadi karena dulu dekat banget suka kerja bareng, saya kasihlah produk ini karena saya tahu beliau diabetes. Karena dekat jadi langsung aku taruh aja. Nah, jadi membayarnya pun kan jadinya rada lama lah ya kan aku care aja sama kesehatan beliau. Kenapa? Karena waktu keluar kota untuk training, aku tuh sering banget tuh ngejaga suamiku dan beliau waktu itu pakai produk yang ada di perusahaannya Jenny. Jadi pasti aku bikinin shake, berdua itu kan hobinya makan enak. Aku bikinin tehnya, aku bikinin alunya gitu. Jadi pas ada produk ini, saya kasih beliau dan beliau sama sekali nggak tertarik kan. Sampai kena pandemi, alhamdulillah konsultan saya tetap melesat. Saya nggak tahu nih ceritanya beliau itu ada persoalan dengan konsultannya karena saya kan lagi jadi kacamata kuda nih ngelayanin klien saya pada saat pandemi harus online-nya jalan gitu ya teman-teman. Banyak perusahaan lain yang tiarap gitu. Saya nggak tahu kalau guru saya mengalami itu dan dia merahasiakan karena namanya guru ya. Tapi yang saya tuh ya Allah bersyukur banget teman-teman. Ibu Cici ini dalam jadi saya waktu itu awalnya beliau enggak saya kena COVID duluan kan. Beliau itu gini, misalnya begitu dia iya kan dia nggak bilang juga kalau alasannya konsultannya ada masalah. Oke Mbak Anis aku jalanin nih AFC gitu. Tadinya kan nggak mau banget. Itu sehari teman-teman ketemu ini yang inspirasi ini yang saya mau bagi ya. Saya udah menemukan orang kayak gitu ya. Sehari ketemu 5 orang, 5-5-nya nolak. Ya, itu kemudian minggu depan ketemu 5 orang lagi tiap hari 4 orang nolak 1 confirm. Jadi dia dalam seminggu itu kecepatannya luar biasa ya. Dan tiap hari dia belajar 1,5 jam. Jadi begitu dia join mau serius, dia tuh manggil aku dan Mbak Ari, terus dia yang ngajarin, dan itu masih saya rekam itu, rekamannya masih ada. Jadi dia tuh malah ngajarin saya dengan Mbak Ari, jadi harusnya gini gitu ya. Sampai pengen ketemu Paniko juga. Nah, kemudian minggu depannya ketemu 5, yang nolak 3, 2 confirm, terus akhirnya yang terima 3, yang terima 4. Terakhir sebelum beliau kena COVID, teman-teman ketemu 5 orang, 5-5-nya tuh join sama beliau. Dan saya pernah ketemu dengan orang-orang yang direkrut, itu ada di menit keberapa dia udah transfer diamond. Jadi aku udah menemukan orang yang kayak gitu. Artinya kanan kiri tuh ya kalau Allah takdirkan aku udah bakal Bushido karena ini orang cepet banget gitu, bisa dibilang bahkan lebih dari Karyana. Dan dia itu ngajarin Doraemon saya, waktu itu belum ada Evolution ya. Dia udah bilang kalau yang maksudnya Mgon, di sini ada Mgon nggak? Mgon memang pinter rekrut, misalnya Karyana pinter. Tapi ini aku bikinin loh kurikulumnya biar semua orang itu bisa melakukan. Jadi seminggu sekali tuh kita dikumpulin teman-teman. Terus dia waktu itu memang mau ketemu dengan CNI ya. Cuma aku bilang nih dua orang keren nih kalau ketemu, waduh saya luar biasa nih di tengah nih. Karena dua-duanya powerful banget gitu kan. Dan memang dia udah coach. Dia melakukan itu. Jadi dikumpulin seminggu sekali kita kayak di coaching dan banyak itu yang kena tuh. Termasuk adiknya Kak Riana gitu. Blank spotnya itu keluar. Jadi kalau sekarang aku udah jadi coach, ya ilmu-ilmu kan saya selalu belajar kemana aja ya. Termasuk beliau yang bawa saya juga untuk berani belajar ke Inggris ya dengan keterbatasan bahasa saya. Dulu aja saya masih karyawan, saya ngeluarin uang dan tetap waktu itu aku bayar 2 gitu ya, suami istri. Artinya saya dan suami ikutin program Landmark itu. Dan sampai saat ini buku catatanku masih ada, teman-teman. Buku catatanku masih ada. Satu yang saya ingat ini sih, Ceni.
Ada banyak yang saya ingat karena aku berarti melakukan uploading kan dalam trainingku. Misalnya gini, teman-teman di AFC ini, kamu itu jadi penonton atau kamu berada di panggung AFC ini gitu. Kalau kamu jadi penonton, kamu cuma lihat, bagus Karyana, iya, bagus. Tapi pas kamu maju, terus kamu berhenti mundur lagi. Itu berarti kamu cuma jadi penonton. Saya lupa tuh istilahnya. Kamu nggak berada di tengah di situ, jadi kamu jatuh bangun, tapi kamu cuma jadi penonton. Itu satu. Terus kedua, Not on the court, ada hal kecil. Kak Anis. Not Hah? on the court. Iya, Tidak di tapi dulu lapangan. istilahnya gitu deh. Dulu Tidak lupa di istilahnya. lapangan. Ya. Istilahnya agak beda dulu ya. Terus yang satu lagi tentang dia bikin sepeda ya. Jadi sepeda itu kan ada rantainya. Kalau misalnya Anda komit datang, termasuk ini saya mau beresin juga ya GVP. Walaupun hari ini tadi aku lagi jalan pagi ya teman-teman. Jam 7 pagi ya jam 7 pagi jalan. Nanti jangan bilang maaf ya saya nggak ikut karena ini. Udah nggak ada alasan. Jadi karena itu nanti hal sepele ketika kamu misalnya terlambat, itu jari-jari dari sebuah sepeda itu kehilangan satu jarinya. Oke lah, kita terlambat. Kita kayak maafin diri kita. Terus besoknya kita nggak melakukan, gue mau online, sehari saya mau kirim 5 story gitu ya. Terus, hari ini aku cuma 3 deh. Itu jari-jarinya dari sepeda itu untuk menjadi Busido lepas satu lagi teman-teman. Hari ini saya mau ngikutin Nisi waktu offline sehari 5, saya baru ketemu 3, malu capek lagi, umur gue kan beda. Jari-jarinya lepas. Sampai kita nggak sadar, kita terlalu memaafkan diri kita, jadi jari-jari dari sepeda itu lepas. Jadi no wonder kalau kita nggak mencapai tujuan kita, karena kita melepaskan jari-jari dari sepeda. Tahu kan jari-jari sepeda itu kalau misalnya kecopot-copot gitu, bannya meletot kan? Nah itu tuh, catatanku insya Allah sih kalau dicari masih ada tuh. Gitu sih teman-teman. Oke, terima kasih. Sukses buat teman-teman. Saya baru baca Meme. Meme kata, Thank you Mbak Anis. ya. Meme mengatakan itu sharing nggak? Meme mana Meme? Coba dia mau sharing. Morning semua. Morning. Izin ya. Morning. Ya. Jadi teringat kemarin sebenarnya pingin ikut, cuma karena kita bertugas di kantor kan. Tapi saya juga nggak mau rugi. Saya ngintip-ngintip juga di grup kan, biarpun ketinggalan. Tapi sesuatu yang saya teringat, ternyata saya sampai merinding. Ini sebenarnya cita-cita Cieni itu untuk bawa landmark ke Indonesia. Ya Ci ya. Betul. Nah, terus saya teringat landmark dulu yang kita ikutin tuh kayaknya udah 15 tahun yang lalu ya. Kita ikut di Thailand, sama seperti teman-teman yang lain, saya juga tipe orangnya nggak suka cerita, nggak suka curhat ke siapa-siapa karena mikirnya nanti jadi tambah ini ya, tambah gosip gitu. Nah, terus hadir di sana waktu itu tujuannya cuma kita waktu itu pertama kali diajak hanya kepingin sukses. Sama seperti kalau di AFC kita jadi Busido. Itu tujuannya. Jadi kami berangkat waktu itu diajak press team Suracat ya. Nah, sampai di sana hal pertama yang kita bingung itu bahasanya semua bahasa Inggris. Jadi kita udah bingung nih. Waduh, dulu itu kita bayarnya $500 loh. Bayangin ya, sama waktu itu kita juga nggak punya uang, tapi karena memang udah kepingin mau sukses, kita bayar harga berangkat. Sampai di sana pertama udah bingung mengenai bahasa. Terus pas di acara itu kita berlima yang kayaknya bisa saling nanya itu kita semua dipisahin, kayak tahu kan, pembawa acaranya kayak tahu. Kita 5 itu harus dipisahin. Waduh, tambah bingung lagi. Cuma satu hal, kita dikasih tahu, pokoknya kita habis acara ini, nggak peduli kita ngerti bahasanya atau enggak, kita pasti mendapatkan apa yang kita apa yang potensi diri kita gitu. Nah, saya cuma mikir satu hal itu aja dan benar, padahal bahasanya kita cuma serapnya sedikit-sedikit, tapi luar biasa di landmark itu yang saya lihat peserta yang hadir itu dari seluruh dunia ya, bukan hanya Indonesia aja, dan rata-rata itu juga lulusan yang semua dari pengusaha ya, jadi mereka juga mau ikut. Seperti tadi teman-teman sharing, ternyata kadang kita merasa semuanya oke,
saya juga merasa hidup saya oke-oke, tapi justru di sana niatnya tadi kepingin sukses, saya malahan menemukan, oh ternyata kendala saya itu sebenarnya selama ini saya merasa kayak ada jarak dengan ibu mertua gitu, karena tinggalnya serumah ya. Memang baik, cuma kita nggak bisa sedekat seperti dengan ibu sendiri. Jadi ternyata itu yang menjadi kendala saya karena jadinya setiap kali saya pulang itu saya merasa pasti dia ngomong saya nggak bagus gitu ya. Nah dari sana saya dapat breakthrough-nya pulang, saya ngomong baik-baik dan ternyata itu nggak seperti yang kita mikir. Nah juga di sana juga kita belajar banyak. Tadinya di awal waktu kita datang itu kita berlima, orangnya juga besar-besar ya. Kita dijemput pakai mobil sedan yang kecil, bayangin kita ada 5 koper. Saya mikir, ih semuanya langsung kaget. Gimana ini kita bisa muat gitu ya. Tapi ternyata dengan kita mikir kita harus muat, ternyata kita muat semua di mobil itu, bayangin ya. Cuma jangan ditanya lagi gimana cara duduknya ya, pokoknya kita muat. Nah itu satu hal kita dapat, ternyata kalau kita mikir bisa itu ada jalannya bisa. Terus yang kedua, pas kita sampai di rumah ya, yang jamu kita itu, begitu kita sampai rumahnya nggak ada orang. Tapi pas kita kan dikasih penginapan ya, kalau nggak salah ya Ci ya. Rumahnya nggak ada orang, tapi banyak yang menurut kita itu barang-barang yang aneh gitu. Ada tulang, di sepanjang rumah itu ada tulang, terus jarak berapa meter ada lagi. Nah, kita berlima ini udah mulai mikir-mikir nih, oh jangan-jangan yang punya rumah ini pinter ini ya, pakai apa kek gitu ya. Nah, sampai di selesai harinya kita ternyata baru Pramuka tahu kata Mona. iya, ternyata yang punya rumah itu ada piaraan anjing gitu. Nah, dari sana ternyata kita dapat lagi. Nah, itulah kita kadang suka mikir orang itu jangan-jangan dia ngomong saya ya gitu ya. Makin dipikir ternyata kita makin buat cerita sampai terakhir udah hampir kayak sinetron gitu ya. Ternyata kebenarannya bukan seperti itu. Nah, jadi dari sana kita dapat juga ternyata kita nggak boleh kadang nggak boleh judge orang ya. Dia seperti itu, dia seperti itu. Akhirnya bisa jadi cerita dan bisa jadi ada anggapan kita gimana kalau ketemu dia, ternyata itu salah gitu. Nah, jadi ternyata bahasa itu juga nggak menghalang. Pokoknya mungkin juga sih nggak sebanyak yang bisa kita dapatkan kalau kita ngerti semua. Tapi kalau benar-benar kita kosongkan pikiran kita, kosongkan hati, kita terima ibarat kayak gelas, kita pasti mendapatkan. Itu aja dari saya. Terus yang kemarin, karena saya nggak hadir, tapi saya juga nggak rugi. Teman-teman, sebenarnya sharing paling bagus itu, saya kan lihat chat ya. Saya lihat chat, thank you Cieni juga translate. Jadi saya teringat lagi landmark yang dulu, dan saya mikir kali ini sebenarnya yang paling cocok itu saya udah harus ikutkan anak saya, karena anak saya udah dewasa. Jadi kemarin habis landmark, karena baca dari grup itu, saya langsung chat Ci Kristi. Nah, karena kenapa? Saya lihat Ci Kristi daftar anaknya. Saya tanya, Ci, kenapa kamu juga memutuskan untuk ikutkan anaknya? Jadi saya nggak berhak, tapi saya rasa Ci Kristi itu testimoni paling bagus juga dari Landmark. Iya. Mungkin nanti Ci Kristi yang sharing sendiri ya. Nah, itu Iya. aja dari Oh ya, saya. Hadir nggak Mudah-mudahan ya? bermanfaat. Thank you. Si Kristi hadir thank nggak? you Ci Mei. Kemarin anaknya ya, Samsul yang sharing juga dia. Paling muda, powerful banget, terus di coaching dalam itu. Jadi orang Indonesia sebenarnya kita tuh beruntung banget loh. Dari sekian banyak orang, walaupun banyak yang nggak keangkat, tapi kita banyak juga yang digali sama si Udi. Samsul salah satunya. Kak Marini sama Samsul tuh digali, akhirnya Samsul register. Powerful banget tuh. Masih muda dia baru baru selesai kuliah kalau nggak salah ya. Betul, betul, Oke, betul. Ci Eni, gimana Ya, lanjutan? Saya Oke, masih saya share bingung. sedikit ya. Ini Abra dari kemarin kan saya follow up si Chris gitu. Dia kan sudah ikut. Ternyata itu adalah forum waktu di Indonesia ya. Benar-benar ikutin dan dia tuh lepas. Saya bilang begini, ini yang saya cerita. Ya, kamu yang kamu ikut itu dulu adalah forum. Dia nggak paham, pikirnya cuma sudah pernah.
Nah, berarti forum itu adalah apa? Lanjutannya adalah advance, saya bilang gitu. Forum itu untuk berdamai dengan masa lalu kita. Jadi rata-rata yang di Indonesia seperti Anis itu semuanya ada forum, Anis. Jadi berdamai itu tapi belum menciptakan power gitu loh. Jadi advance itu memberikan kita alat untuk menciptakan possibility seperti Sinta ya. Dia boom, forum dia langsung lanjut lagi ke advance. Sekarang Sinta malah sudah daftar ke ILP, yaitu apa? Menjadi coach. Gila banget. Bukan coach ya, itu seperti kita waktu di Indonesia itu ingat nggak 6 bulan di coaching dengan proyek, misalnya aku mau jadi Bushido, tek dari breakdown nggak punya uang sampai sukses gitu loh. Dan itu murah banget. Jadi saya cerita aja, saya bilang, wah hebat ya kata si Aye. Ya baru bisa ada batu lompatan ke Bushido, keren banget. Makanya sekarang dia baru sadar. Makanya sih sekarang gua seperti Marini yang nggak tahu mau apa, males sekali kan gitu. Nah karena kenapa dia stuck di berdamai dengan masa lalunya, tapi dia tidak ikuti yang lanjutan gitu ya. Nah saya habis pas 1 bulan kemudian menjadi presiden tim, saya bilang gitu. Makanya itu dia, makanya kenapa saya sharing ke kalian. Tahapnya hanya karena belum selesai, saya bilang gitu. Makanya kamu begitu tahapanmu adalah berdamai dengan trauma masa lalu, belum masuk ke power. Berarti kamu menciptakan kemungkinan besar untuk hidupmu, makanya harus lanjut ke advance, saya bilang gitu. Nah, dan habis itu daftar 6 bulan coaching seperti Sinta. Coba aku mau tanya, Sinta kamu daftar kelas ini yang 6 bulan berapa duit? Coba, semahal apa? Coba cari Sinta. Gila, kalian akan Tadinya kan, gitu. iya. Tadinya kan kita, jadi yang forum itu karena dadakan, jadi cerita si CNI, aku udah bilang, aduh Ci, kok blok banget, blok. Doalah Tuhan gimana. Sebagai orang Kristen kita kan tetap harus berdoa, atau orang beriman kita harus berdoa ya. Apa sih Tuhan gitu ya. Akhirnya Toto CNI telepon aku kan bulan Maret tuh. Sin, gue mau ke ini nih, mau landmark di Thailand. Mau ikut, karena kan doa minta sesuatu, akhirnya dengar tentang landmark, udah dengar sekian lama ya tentang landmark, akhirnya aku bilang aku mau ikut. Terus dia bilang ini advance-in, kamu harus forum dulu. Oh, oke. Di mana? Cari Google lah ya segala macam. Ternyata forum itu 1 hari kemudian ya. Waduh, wah uang gimana nih gini segala macam. Harganya itu $935. Bilanglah 10 juta, ya kan? Wah, tadinya udah mau alasan, tapi terus aku kepikir, Tuhan tuh udah siapin uang. Aku ada uang yang aku simpenin untuk apa? Mau nyetok lah atau mau apalah gitu ya. Jadi aku ada uang, aku sisihin gitu. Aku bilang, wah Tuhan sudah menyiapkan uangnya 935. Jadi waktu aku cari untuk join langsung bayar ya. Dimana kita udah siap, uangnya datang sendiri ya kan. Tanpa aku sadarin aku udah siapin. Oke, itu forum. Terus akhirnya ikut yang advance. Yang advance walaupun kita itu sudah dapat diskon, itu masih harganya berapa lah, $1.000 kalau nggak salah. Tuhan sudah siapin juga uangnya, ya kan? Luar biasa banget kan? Advance Itu bukan dalam 1.000, waktu, Kak. Itu kayaknya Kak, aku juga daftar kan, sama diskonnya $650 aja sebenarnya, 600 sekian. iya. Nah, untuk yang sudah jadi graduate, yang sudah pernah kayak Ci Eni, jadi aku bayar $1.000, Ci Eni cuma bayar Oh iya 600. Aku betul, bilang, ya. ya Ci, kok lu bayarnya 600? Gue udah bayar banyak banget ya, berapa kali tuh. Terus aku bilang, aku tuh salah satu yang possibility yang aku udah sebutin sama anakku Isabel kan, waktu pas kita ikut cruise, aku udah bilangin, kita itu we have abundant we don't have any worry about we are so blessed, we don't jadi nggak gini kayaknya saya banyak uang yang saya tidak perlu khawatirkan tentang uang ya kan? Jadi waktu tahun lalu saya tuh sebutnya ya, saya tidak pernah akan khawatir tentang uang saya banyak sekali yang sampai tidak tahu saya mau apain ya kan. Jadi tahun lalu tuh saya declare gitu, karena kan anak saya juga harus ajarin dia supaya dia itu, karena suami saya bilang selalu nggak bisa, nggak punya duit, padahal kita oke sebenarnya ya. Jadi saya ngajarin Isabel, apapun yang kamu mau bisa, pasti bisa, kita cari jalannya, plan dan sebagainya. Jadi yang saya bilang tuh, saya punya banyak uang, saya tidak pernah ada masalah uang, apapun yang saya butuhkan ada, sampai luber, saya sebutnya luber itu uangnya ya. Nah, jadi ternyata benar, luber untuk bayar si forum, luber untuk bayar advance. Nah, waktu dibicarakan tentang ALP,
Yang pertama apa ya, Ci? Leadership program. Intensif ya. Kalau nggak salah intensif leadership program, ALP. Saya udah bayangin nih, gila 900, 1000 sekian, walaupun dapat diskon aku bayar 1000, pasti 3000, 4000 nih leadership. Orang bisa dibilang 4 sampai 6 bulan kan. Coaching 3 hari tanggal sekian, tapi saya bilang, saya nggak mau mentok lagi. Saya kan punya banyak uang yang luber, yang untuk apapun saya perluin bisa, saya nggak perlu khawatir tentang uang lagi. Jadi udah bayangin 3.000, 4.000 dolar, entah gimana, ya 30, 40 juta untuk bayar. Saya bilang, saya pokoknya udah bayar. Belum tahu uangnya berapa harganya ya. Ternyata dia bilang 300 dolar. 300 dolar, jadi cuma 3 juta. Saya bilang pasti nih, saya orang pertama yang daftar. Jadi orang masih apa segala macam di situ udah ada linknya, saya bayar. Karena apa? Saya udah nyiapin 30 juta, 40 juta untuk bayar. Ternyata hanya 300, hanya 3 juta. Jadi saya bilang, karena saya tahu saya itu orangnya kayak low battery gitu ya. Kalau baterai yang teleponnya yang udah agak lemot atau yang udah tua, kadang full, kadang dipakai banyak, langsung tahu habiskan baterainya. Itu adalah Sinta, ya. Jadi kalau lagi ada acara seperti gini, wow, on fire, akhirnya kena angin dikit, wush, habis. Cia ini ketawa besar tuh karena dia tahu aku tuh. Nah, jadi Sinta tahu, Sinta itu butuh coaching yang reguler. Jadi kayak baterai kita di charge yang reguler. Dan aku lagi perhatiin nih bateraiku, ya ada chargerku yang fast sama ada yang biasa-biasa aja, ya kan? Yang biasa-biasa aja kita colok itu bisa 3 jam, ya kan? Baru kita on lagi yang benar ya, bisa full. Nah, kalau kita punya chargernya itu yang super fast charger, 40 menit, 30 menit kita sudah on kan? Itu sebabnya Sinta ambil yang coaching yang berbulan-bulan ini, dan di grup yang advance, grup kita udah luar biasa, tapi aku harus ekstra lagi karena aku tahu masalahku apa. Aku tahu excusesku apa. Aku tahu semua alasan. Kayak ada salah satu ibu-ibu bilang, siapa yang perlu alasan? Kehabisan alasan, coba aku kasih listnya deh. Nah itu aku, mau alasan apa? Nanya sama aku. Aku kasih semua alasan yang harus kita keluarin, ya kan? Jadi makanya aku bilang, aku tuh butuh charger yang super charger. 30 juta, 40 juta pun aku sudah bilang sudah terbayar karena uangku luber sampai nggak tahu mau diapain. Tapi aku mau bless orang, aku mau bantu orang, aku mau build my church kingdom, aku mau bantu semaksimal mungkin tanpa aku ada kekhawatiran. Nggak khawatir uang, nggak khawatir segala macam. Nah, bagaimana caranya? Sudah ada ASC. Aku sharing aja satu. Cie ini kemarin tuh coaching aku pas kita kan harus telepon orang, hubungin orang, share sama siapa. Karena kan kita ada breakthrough, ada terobosan, kita harus share. Aku share sama Mbak Anis juga. Mbak Anis, maaf ya, aku harus sharing. Aku bilang, selama ini Sinta berpura-pura bahwa Sinta adalah oke. Ya kan Mbak Anis ya? Bahwa Sinta adalah oke, tetapi Sinta membohongi diri sendiri dan orang sekitar Sinta bahwa Sinta adalah oke, ya kan? Jadi aku buat yang bahasa Inggris dan berusaha Google Translate bahasa Indonesia. Tapi kenapa aku Mbak Anis aku hubungin? Karena aku udah kenal dia. Aku nggak mau dijudge sama orang lain dulu. Aku sama Mbak Anis aku tahu dia coach yang bisa nanti juga bisa kasih powerful stuff ya. Beberapa hal yang Mbak Anis sudah share sama aku tuh wow banget. Nah, jadi aku cari orang teramanku dulu waktu harus sharing pertama, Mbak Anis, ya kan? Terus, nah sama si Cieni, aku juga, terus akhirnya aku udah mulai memberanikan diri, aku share. Tapi satu yang Cieni ngingetin aku gini, kan aku bilang salah satunya ada kekecewaan sama ibuku ya. Jadi ibuku tuh mengecewakan. Jadi dimanapun semua orang tuh mengecewakan aku terus. Aku nggak bisa apa-apa. Orang memandangku karena untuk karisma dan sebagainya, baju dan sebagainya nggak ada. Sepatu harus ada dipotong lah, diganti. Jadi image problem, ya kan? Image problem nggak.
selalu ada ketakutan bahwa orang itu akan judge Sinta apa ya. Nah, akhirnya satu lagi, kita tuh punya bisnis real estate ya, cukup powerful, cukup walaupun yang lain pada lagi bermasalah, kita tuh lagi oke banget. Nah, jadi waktu kita dan finance, jadi untuk orang dapetin cicilan rumah gitu ya, itu perusahaan adikku sama aku ya. Nah, jadi itu ada alasan. Aku kan harus fokus di real estate dulu. Aku kan harus begini, aku kan harus begitu. Nah, Eni ngingetin aku. Karena ternyata tuh ada lagi setahun lalu adekku itu dia 5 tahun yang lalu dia buat perusahaan sama orang lain, dua temennya jadi bertiga. Dia lepas manajemennya, nggak mau di situ lagi karena dia yang bawa 80% dari bisnisnya, tapi harus menghidupi orang-orang lain, yang lain pada males gitulah. Adekku tuh super power gitulah. Nah, akhirnya dilepaslah perusahaan. Dia keluar, tapi tidak melepas namanya. Nah, perusahaan itu bangkrut. Akhirnya jadi adekku terkejar, padahal dia udah lepas kan dari sekian lama. Nah, jadi perusahaan kita sekarang lagi dikejar-kejar sama masalah lalu. Nah, jadi kekecewaanku juga tuh, waduh, aku udah angin-anginan sama AFC karena aku fokus di real estate ini dan finance dan sebagainya, tapi sekarang kita lagi dikejar-kejar karena masalah lalunya adekku yang punya dua bisnis partner yang nggak bener, ya kan? Tapi kan kita harus beresin dengan rapi dan sebagainya. Dan adekku juga aku undang untuk ke forum dan dia ya karena dia powerful tapi masih ada lah sesuatu. Jadi aku bilang nggak boleh ada alasan, harus ikut. Aku bilang untuk kita go to the next level harus ikut. Anyway, jadi si ini bilangin gini, kamu tahu nggak Sin, kamu itu sudah punya pintu di ASC. Kenapa kamu nggak masuk? Maksudnya emang bener dong, orang lain cari, aduh, gue mau lakuin apa ya, ngapain ya? Aku tuh udah ada di depan mata. Kenapa cuma pegangan kayak aku cerita kemarin itu kan, fast track cuma pegangan, ngeliatin orang kayak si Mbak Anis bilang, nggak ikut di on the court, di lapangan. Kita cuma jadi penonton. Oh, dapet Toreda ya. Aduh, ternyata mereka pada, oh, cruise ya, oh, tiket ya, oh, ini ya. Tapi aku cuma nonton. Aku bangga kalian pada sukses, tapi aku cuma sebagai penonton. Itu yang aku lihat. Dan akhirnya ini bilang, Sinta, kamu tuh harus accept. Accept bahwa si real estate ini tuh sebagai real estate sebagai distraction kamu. Jadi mengganggu kamu, nggak bisa fokus. Memang benar. Karena aku selalu bilang, aduh, aku harus ada ini, harus ngelakuin ini. Kita ada open home, aku apalah segala macem. Jadi aku pakai buat alasan. Padahal aku sudah, ya itu kayak yang pada bilang, doa kita Tuhan itu jawab. Kita itu sudah di situ, sudah dikasih solusinya sebelum kita minta. Kayak uangku sudah siap sebelum untuk bayar. Jadi sebenarnya uang besarku yang luber sampai nggak tahu mau diapain itu sebenarnya dari ASC. Tapi aku cuma liatin aja itu pintu. Buka sedikit, kakiku aku masukin, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Nah, dari acceptance itu, aku juga ingat yang waktu Cieni coaching aku untuk pernikahanku ya. Aku accept bahwa suamiku tuh rada unik ya. Mau disebut ADHD lah, high spectrum dan sebagainya karena dia engineer ya. Jadi cara mikir dia nggak pakai feeling, dia pakai fakta dan sebagainya. Nah, kayak aku cerita sebelumnya kan aku create semua possibility, aku ciptakan semua apa yang bisa gitu ya, yang aku percaya mau dan itu terjadi. Tapi yang pertama, aku harus accept suamiku, dia itu seperti itu. Dia nggak ngelakuin hal-hal yang jelek ya. Jadi nggak dipukulin lah apa. Jadi kita nggak boleh accept sesuatu yang salah. Tapi maksudnya accept dia itu unik. Nah, bagaimana kita create harmonis di suatu keluarga? Ini kan belajar komunikasi juga. Supaya kita bisa menjadi lebih sebagai keluarga. Nah, ternyata tanpa aku sadarin tahun lalu pas mau ke Australia sebelum aku operasi itu aku sudah accept dia, aku sudah menyayangi dia, aku sudah ya itu kita dibilang komplit ya, sudah diselesaikan. Nah, jadi aku itu sudah selesai sama pernikahanku yang jelek, tapi aku sudah buat pernikahan yang baik. Nah, makanya orang pada bilang, kok nggak jadi cerai? Emang aku nggak pernah sebut cerai ya, aku bilang, kok masih nggak jadi pisahan lah, apalah gitu. Kok masih malah tambah lebih harmonis? Karena sudah di-create. Nah, jadi ya itu, balik ke leadership, kenapa aku mau fast charge yang selalu
ikutin supaya aku itu nggak angin-anginan, ya, gitu. Jadi tapi nggak ini satu ya, kemarin ada yang juga bilang kan, aduh kayaknya pada jualan banget ya. Ada salah satu namanya Tiana, dia sebenarnya di grupku. Dia luar biasa banget ya, dia tuh terlalu mikirin semua orang. Memang bener, kesannya kayak jualan. Kesannya kayak kita ngomong ruby, safir, diamond. Atau yang paling bagus itu adalah triple point, ya kan? 3 titik diamond, kalian akan dapat XYZ. Oh enggak, jangan. Mobile stockist. Paling bagus tuh mobile stockist, ya kan? Nah, ada lagi. Jadi di landmark itu ada beberapa layer. Nggak usah pikirin yang jauh-jauh di sana. Gila, gue duitnya gimana? Pasti ada. Ingat kayak Sinta, entah bagaimana itu duit no problem, ya kan? Nah, jadi satu-satu dulu. Taruh nama untuk landmark registrasi. Mau 50.000 pun, Ci, gua taruh 50.000 dulu ya. Sisanya entah. Jadi kita bisa ngomong aku sama Ci Eni akan 50.000 mana laku 50.000 gimana jadinya nggak bercanda lah. Bercanda maksudnya ya. Oke, harus besar ya. Yang ya selayaknya lah ya. Tapi maksudnya intinya kita dapat nomor, dapat angka. Berapa orang yang kira-kira benar serius nih? Kita bisa bilang, karena aku udah bilang sama Franco sama Anne Marie namanya. Franco jangan jangan kaget berapa banyak orang yang akan datang untuk tadi malam itu ya. Siap-siap. Aku sudah ngasih tahu, siap-siap berapa orang dari kita. Ci Eni ini dia orangnya terlalu humble. Dia nggak bilang bahwa dia adalah salah satu top sekiannya di perusahaan kita, ya. Dia itu big influencer, di membernya aja udah ribuan. Lihat berapa. Makanya kan aku fotoin tuh. 50, 80, enggak, pas aku masuk 180-an udah kan, 140, sampai 200 tuh aku foto kan. Nah, jadi aku mau bilang ke mereka, bener kan kataku apa? Ya, karena aku udah ucapkan sama Ci Eni, kita tuh udah kontak terus. Aku bilang, Ci, kita harus lakuin forum yang ada bahasa Indonesia, ya kan? Mau ada tren, tapi aku malah ciptain lebih bagus lagi. Aku bilang ada orang landmark yang akan translate, ya. Aku translate pun nggak apa-apa. Ci Eni pun akan terima. Tapi aku udah create ada orang landmark yang akan bantu juga. Nah, Kak Mona tuh juga bagus kan. Mbak Eni bisa kita ganti-gantian. Misalnya tidak ada orangnya, tapi aku mau create untuk ada orang yang udah handle siap di situ, ya kan? Jadi kita juga bisa lebih all in. Nah, jadi kita mau segera karena aku udah bilang and I want to keep my word. Aku mau pegang integritas mulutku ya. Aku bilang hari Rabu setelah acara kita akan ada group meeting karena kita selalu lakukan 3 kali seminggu. Nah, yang kita lakukan adalah akan tanya dan sharing lagi ke mereka apa yang mereka mau lakukan. Nah, kita perlu nomor. Nah, jadi silahkan ya langsung di grup landmark itu continue, kan ada tuh siapa tuh yang sudah. Dr. Rusli juga udah tadi aku sebenarnya pengen nanya kenapa Dr. Rusli juga padahal dia keputus-putus loh. Akhirnya kita cariin link. Ci Eni tetap ngomong sama GM-nya. Aku juga sampai bingung tuh, dia sambil translate sambil ngomong sama GM-nya. Ini mungkin ada 3 atau 4 Ci Eni nih di belakangnya ya bisa ngelakuin semua. Tapi Dr. Rusli juga sudah put his name in, sudah bilang saya juga mau melakukan, ya kan? Nah, terusin siapa lagi yang mau ikut? Ayo kita sama-sama bukan jadi penonton, tapi kita sama-sama jadi peserta, sama-sama buat perubahan, sama-sama kita itu bisa di top 100-nya Ci Eni untuk Next Samurai. Kan udah 3, ya kan? Next siapa? Ya. Aku Daimyo, Mbak. Aku nggak mau samurai lagi. Oh ya, benar. Kan kalau Ci Junshan apa? Udah mintanya untuk apa? Daimyo. Next, Daimyo, amin, ya kan? Jadi tergantung level yang Anda saat ini ya, go next level atau 2 atau 3 atau langsung ke Bushido-nya. Hey, why not? Ya kan? Mari kita ciptain sama-sama. Mari kita saling ingatkan, saling sayang kayak di grup kita, ya kan? Yang belum hadir, ayo. Yang lagi susah. Kenapa? Kenapa kamu saat ini lagi blok? Blind spotnya di mana? Kayak di timku itu kan ada 5
orang. Kita punya grup WhatsApp, kita saling coaching, saling bantu, bukannya cuma pertama sorry aku mau sharing. Kita punya tim leader namanya Vali. Ada 4 ibu-ibu, 1 laki-laki yang lemot itu yang aku bilang ya, agak nggak mau share dan sebagainya. Kita dimarahin. Kalian itu terlalu baik, tidak boleh begini. Angkat tangan, tunjukkan bahwa dari 5 orang, 1 yang membuat kamu itu jadi, kan karena dibilangnya grup adalah winner, ya kan? Si 1 orang ini yang membuat kalian gagal nggak jadi winner, ya. Bukannya berarti jatuhin dia dan sebagainya, dia butuh coaching. Ayo, angkat tangan. Nah, jadi si Sony itu dikawali dengan tim kita, Tia namanya, Tijana, dia di-coaching supaya dia jadi powerful. Akhirnya kita bilang, terima kasih Vali, terima kasih kamu tegur kita. Jadi bukannya kita ngeritik dia, lu kenapa nggak gini? Karena ada orang yang cuma pegangan kayak Sinta mungkin ya, cuma pegangan nggak berani apa-apa, sebenarnya masih butuh bantuan. Ini udah bantu banyak sih alasan gua sendiri ya. Tapi kan ada orang di grup kita yang butuh ekstra lebih, bagaimana kita bisa bantu. Nah, intinya kita sekarang di grup, ayo masing-masing saling ingatkan, saling bantu supaya kita semua bisa go next level. Ya, atau level 3 di atas kita. Jenny tutup doa, Ci. Oke. Wah, luar biasa, tepuk tangan untuk Anda dulu ya. Saya sangat luar biasa melihat tuh perubahannya drastis banget ya. Bayangkan tuh saya mau nangis ya melihat orang-orang yang stuck, apalagi Sinta yang kalau lagi di mau follow lu susah banget dulu ya. Membaca WA aja susah banget. Dan kapan pun baca gitu. Puji Tuhan banget teman-teman ya. Anda bisa membayangkan kehidupan apa untuk Anda semuanya, teman-teman. Jangan Jangan stuck karena uang. Uang itu plentiful di mana-mana. Cuma kita nggak tahu aksesnya, teman-teman ya. Ayo, ini saya udah melihat tuh cara kalian bicara hari ini beda. Lihat tuh, di jam sekian udah mau jam 9 masih 70 sekian orang, tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Ini topik kita udah beda cara bicara. Kita bicara juga udah powerful. Nggak asal-asal, Tasya. Saya melihat Bu Ade itu ada di hati saya loh, Bu Ade. Ya. Bu Ade itu gimana ya, punya hati tuh banyak orang ya. Ya baik, saya bisa bayangkan tuh Bu Ade se-powerful apa, mungkin karena kali ini dia tuh sepertinya agak mundur dikit, enggak ya, pokoknya bermain kecil sebenarnya. Bu Ade mengecilkan dirinya, rendah hati, tetapi kalau Bu Ade tampil sebagai seorang pemimpin nanti, luar biasa Bu Ade ya. Jangan biarkan apapun membatasi Carmilla ya, saya sakit, enggak, seperti saya juga, saya banyak alasan, ya udahlah ngapain. Sebenarnya kalau saya mengatakan, ya udahlah kalian lihat aja, terus tiba-tiba ada gini, kamu katanya peduli, kamu katanya mau, mau bersaksi, mau menolong orang dari kegelapan ke terang. Tetapi kamu kalau duduk begini, tidak memastikan kehidupan mereka terjadi, itu bullshit. Kamu berbohong, ya. Kamu hanya ngomong doang. Makanya saya tetap ya, harus saya berdiri untuk kalian. Saya harus yakin untuk kalian bahwa kalian bisa, teman-teman ya. Ayo, kalau saya bisa keluar dari masalah khusus saya yang dulu, yang hancur-hancuran, hari ini, dan kalau dibayangkan, ini mustahil sebenarnya orang yang stage 4 cancer, benar ya, dan bisa begini, itu adalah, saya mengatakan, itu menjadi darah daging untuk saya. Untung sekali saya disarankan Suraca, dipaksa sebenarnya. Karena saya tipe orang omdo. Ya, kan ada juga berkali iya, Ci, saya mau ikut, tetapi tidak. Ya, pada saat mengatakan Suraca, iya, saya mau ikut. Saya mau jadi powerful di kamu, tetapi kan di hati saya, iya aja. Akhirnya saya ditegur, ditelepon, ini saya nggak mau tahu, pokoknya kamu harus hadir. Kamu udah mengatakan iya. Saya bilang, aduh, next aja gimana? Karena kamu tidak punya integritas. Saya kaget. Wah, ternyata di mata orang saya nggak punya integritas. Baru saya sadar ya. Ini tidak punya integritas. Saya nggak punya integritas. Ya. Dan akhirnya saya dipaksa untuk datang. Bayangkan teman-teman saya dipaksa tuh. Jadi timbul, waduh, saya bisa cari jalan gimana ya. Padahal saya udah book tiket ke Penang untuk check up mama saya. Saya otaknya karena saya udah mengatakan saya tidak mau dibilang tidak integritas. Saya cari jalan sampai naik bus, teman-teman, naik bus 12 jam dari Penang ke Thailand, bayangkan. Aduh, gila, sudah nggak tahu bahasanya, keriting. Dipaksa lagi gitu ya. Nyampe itu mama saya dijemput, saya langsung belum gosok gigi, belum mandi. Kamu pokoknya masuk kelas. Hah? Masuk kelas, gila, belum gosok gigi. Atau saya gila banget, di kelas itu ada 40 orang doang, tetapi ada biksu, bayangan biksu itu loh yang botak itu. Ngapain biksu ke sini, gitu ya. Ngapain sih kok ada biksu? Biksunya ada 7 orang, dia mengatakan, saat kami bertapa 7-10 tahun, tidak dapat pencerahan, tidak dapat enlightenment, tidak dapat terang sama sekali. Di sini kami di training 3 hari, kami melihat terang.
Wow ya. Jadi dari sanalah saya mulai gila ya, ternyata saya bisa ya. Yang nggak bisa ternyata kalau dipaksa tuh saya bisa gitu. Teman-teman, saya pengen banget kalian punya suatu seperti begitu. Banyak kita nggak bisa, udahlah menyerah aja ya. Jangan menyerah, teman-teman ya. Jadi ayo kita breakthrough bersama. Saya stand untuk kalian di grup itu, jangan keluar karena itu ada transformasi kita. Everyone wins together. Kita menang bersama. Saya tidak akan tinggalkan kalian sampai kalian sukses. Percaya dengan itu ya. Saya doakan kalian. Ayo sama-sama kita lalui proses perjalanan ini. Sama-sama saya akan bahagia banget kalau nanti sudah muncul 100 samurai. Malah bukan samurai. Kalian adalah Bushido yang paling powerful. Tidak ada yang punya training seperti kalian. Nggak ada. Ya, rata-rata leader itu mementingkan diri sendiri. Benar nggak? Mementingkan diri, hanya pikir dirinya, nggak pikirkan timnya, nggak pikirkan semua orang. Ayo. Ya, kita keluar dari itu, kita pikirkan semuanya sama-sama menang ya, teman-teman ya. Love you. Ayo kita semua seperti saya declare ada satu orang, karena ada satu orang bukan mengenai ada satu orang ikut training pusing amat, sebodoh amat. Tetapi itu ada transformasi untuk AFC, transformasi untuk Indonesia, berubah semuanya. Paham ya? Love you all, itu aja. Sudah kita doa bersama yuk. Ya, saya mau izin memimpin doa ya. Kita tutupkan mata. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk nikmat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau kasih. Kami percaya tidak ada yang kebetulan. Ini adalah orang-orang yang benar-benar Engkau sudah pilih Tuhan. Mereka Engkau percayakan karena mereka punya hati yang murni Tuhan. Pakai kami Tuhan. Celikkan mata kami. Bukakan, celikkan mata, hati, pikiran kami Tuhan. Untuk menjadi besar Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau punya rencana besar, walaupun kami merasa kecil Tuhan, tapi di mata kami semuanya sama di mata-Mu Tuhan. Kami adalah Engkau yang kasih Kau, dan kami percaya Tuhan. Kami hanya minta Engkau, ada tertulis 2-3 orang berkumpul, Engkau bersama kami. Kami mau serahkan seluruh keluarga kami Tuhan. Tidak ada satupun yang gagal, tidak ada satupun yang miskin, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berat hati Tuhan Engkau bangkitkan Tuhan. Yang susah engkau berikan sukacita, yang gagal Engkau sukseskan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka sendiri Tuhan yang akan mengatakan yes, saya mau ditransformasi. Terima kasih Tuhan untuk transformasi di AFC Tuhan. Biarlah ini adalah sampai decree dari grup ini, dari semuanya ini akan muncul pemimpin besar Tuhan yang menggoncang sejarah, bukan saja sejarah AFC tapi sejarah dunia. Pemimpin besar yang punya hati untuk bangsa. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman tutup bungkus kami Tuhan. Tidak ada satupun kuasa-kuasa gak bisa menyentuh kami. Maka Engkau utus Tuhan menghancurkan kuasa-kuasa gelap. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami mau bersatu Tuhan, seia sekata. Mari teman-teman kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Dan saya berdoa di dalam nama Yeshua HaMasiah. Amin. Love you all. Bye-bye. Kita ketemu lagi hari ya Jumat ya, sharing lagi. Love you. Cepet daftar ya teman-teman, panjar pokoknya dengan iman. Lihat apa yang terjadi. Kita declare 100 orang sehingga kita bisa kreasi ada translator khusus bangsa Indonesia. Love you all. Bye. Thank you. Bye semuanya. God bless. Bye. Thank you. Terima kasih Jenny. Thank you. Eni, terima kasih Kak Sinta. Thank you. Ya. Makasih Ci Eni.